Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Eliza Hasan dapat menjumpai Anda dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Pemirsa, dalam upaya melawan COVID-19, perubahan perilaku, adaptasi kebiasaan baru gencar dikampanyekan kepada masyarakat luas. Salah satunya dengan meluncurkan kampanye Ingat Pesan Ibu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun. Sejauh mana kampanye ini sudah diketahui oleh masyarakat luas, terutama menjelang libur panjang pekan depan? Kita akan membahasnya dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Dipersembahkan oleh Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bidang Koordinator Relawan Satgas COVID-19, Andre Rahadian. Selamat siang, Pak Andre. Selamat siang, Mbak Eliza. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Apa kabar, Pak Andre? Tentunya salam sehat ya ini ya. Salam sehat. Ya, ini kalau cukup menarik, kita belakangan ini mendengar kata pesan ibu, ingat pesan ibu. Nah, ini kenapa sih akhirnya memilih slogan ingat pesan ibu? Apa maknanya di balik kata ingat pesan ibu sebenarnya, Pak Andre? Ya, jadi memang Mbak, kita lihat bahwa ibu itu adalah figur yang banyak mempengaruhi perilaku dan cara bertindak dari anggota keluarganya. Jadi kalau dari kecil kita diingatkan untuk salim gitu ya kepada orang, dan saat ini kita yang harus dilakukan adalah perubahan perilaku. Jadi kalau orang tua juga mengingatkan kita untuk menjaga jarak, nah ini ibu yang kita harapkan untuk berperan lebih dalam mengingatkan anggota keluarganya untuk menjaga jarak, dan juga kita tahu di banyak agama posisi ibu sangat penting, jadi kita harapkan pada saat ibu memberikan pesan-pesannya, anak atau anggota keluarga ini bisa cepat menangkap dan mendengarkan. Kenapa itu kita pakai pesan ibu, jadi mereka lebih takut durhaka kalau nggak ikut pesan ibunya nanti. Oke, jadi itu sebenarnya maksud dibalik ibu itu ya. Tapi sebenarnya upaya yang sudah dilakukan apa saja sih Pak Andre? Tentunya dalam Satgas menyampaikan kepada masyarakat, mengingatkan kembali terkait dengan pentingnya protokol kesehatan selain tadi menggaungkan pesan ibu ini. Kita mencoba berbagai media, Mbak. Kita menyampaikan informasi ini dari media konvensional, baik seperti TV cetak maupun sosial media. Tapi sejak mulai Agustus kemarin, kita juga sudah mulai lebih menggalakkan pendekatan langsung. Jadi banyak pelatihan yang kita lakukan, banyak menggerakkan relawan yang ada di masyarakat, karena memang perubahan perilaku ini harus dilakukan dari komunitas terkecil, jadi dari keluarga. Dan sekarang pelatihan kita masuk di RT, RW, dan ini yang saya rasa bisa merubah dengan lebih konsisten dan juga lebih efektif di masyarakat, sehingga mereka tahu langsung apa yang harusnya dilakukan. Gimana pelaksanaan 3M yang sekarang kita lebih sebut lagi 3W gitu, wajib, semua pakai wajib. Nah ini yang coba kita sampaikan terus ke masyarakat. Berarti bukan M lagi, sekarang malah udah W, yang artinya wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjauhi kerumunan ya. Itu ya, seperti itu ya Pak Andre ya. Iya. Nah ini, ya, tapi kalau tadi ya, upaya yang sudah dilakukan dari Satgas sendiri melihat masyarakat luas atau sejauh mana sebenarnya masyarakat sudah paham betul atau sudah melaksanakan protokol kesehatan ini? Ya, ini memang kita lihat di bulan Agustus kemarin berdasarkan riset BPS ada sekitar 17% masyarakat yang yakin tidak akan terkena COVID atau dia tidak percaya akan penyebaran COVID ini. Jadi kalau kita hitung dengan 270 juta masyarakat Indonesia, itu ada 45 juta orang yang masih belum percaya. Ini yang coba kita terapkan terus, makanya perubahan perilaku yang ada di masyarakat sekarang kita lihat kepatuhan memakai masker sudah meningkat, sekarang udah sekitar 85% masyarakat Indonesia menggunakan masker, menjaga jarak
ini termasuk yang susah, tapi juga sudah meningkat sekitar 80%. Nah, mencuci tangan ini karena akses ya, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer ini yang perlu dilengkapi lagi. Jadi kepatuhan institusi yang mengharuskan kita ada fasilitas-fasilitas itu juga coba kita penuhi dari Satgas. Oke, adakah temuan-temuan yang ditemukan Satgas di lapangan, Pak Andre? Apakah memang apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat tentunya masih enggan untuk patuh terhadap protokol kesehatan ini? Ya tadi bahwa apa yang kita coba lakukan ini kan sebenarnya perubahan perilaku yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Kita menggunakan masker itu kan membatasi kita bernapas dan lain-lain, menjaga jarak yang biasanya kita dalam bicara berinteraksi secara sosial. Nah ini masih menjadi tantangan buat kita dan ini akan terus kita coba sampaikan, kita lakukan bahwa ini yang diperlukan pada saat ini untuk membatasi atau menghilangkan penyebaran virus COVID-19 ini. Oke, Pak Andre, saya yakin bahwa setiap daerah mempunyai tantangan tersendiri dalam hal ini. Ini baiknya mungkin ini di kota maupun di daerah-daerah. Apa sih sebenarnya kendala yang dihadapi oleh tim Satgas tentunya dalam menyampaikan 3W ini atau kebiasaan baru ini? Ada macam-macam Mbak, memang karena kita juga di Satgas dibantu oleh banyak ahli-ahli juga, termasuk yang mengetahui gimana cara menyampaikan pesan yang terbaik gitu ya. Bahwa pertama kita harus menyampaikan dan mempertimbangkan kearifan lokal. Kita tahu banyak daerah yang masih melihat siapa yang menyampaikan selain pesan. Jadi kita mengundang banyak key opinion leader di daerah. Contohnya seperti yang kita lakukan di Surabaya pada awal Agustus kemarin, sejak akhir Juli awal Agustus, itu kita mengundang bonek kita ajak untuk menyampaikan hal ini. Dan karena mereka kita lihat di Surabaya kan strukturnya egaliter gitu, bahwa semua orang bisa menyampaikan, semua orang bisa bicara. Nah, semakin banyak orang menyampaikan dan makin banyak didengar, ini kita merasa pesan yang kita sampaikan lebih efektif, dan tiap daerah ini berbeda-beda berdasarkan informasi yang kita dapat. Jadi kita memang selalu memasukkan unsur kearifan lokal dalam menyampaikan pesan-pesan kita, termasuk bahasa yang disampaikan itu. Jadi bahwa standar kita memang 3W ini menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tapi kita lakukan dengan bahasa daerah dan disampaikan oleh orang-orang yang dikenal gitu. Makanya sampai level RT kita cari key opinion leader yang ada. Oke, jadi bisa langsung tepat pada sasarannya ya, seperti itu Pak Andre. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita. Pemirsa 30 Minutes with Satgas COVID-19 akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19 dan saya masih bersama dengan Ketua Bidang Koordinator Relawan Satgas COVID-19, Andre Rahadian. Pak Andre, kembali lagi, kalau tadi di awal dikatakan peran penting sebuah keluarga, atau itulah sebabnya adanya pesan ibu. Nah ini kalau Anda melihat tadi, berapa pentingnya peran keluarga di sini untuk mencegah penyebaran COVID-19 sih sebenarnya Pak Andre? Sangat penting. Oleh karena itu selalu kampanye kita, sosialisasi yang dilakukan itu ke unit terkecil, yaitu keluarga. Dan perlu diingat juga bahwa klaster keluarga ini juga bukannya nggak banyak. Walaupun disebutkan klaster kantor, klaster fasilitas umum, tapi biar bagaimana mereka tetap sebagai keluarga itu resikonya lebih besar karena pertama biasanya hubungannya lebih intens kalau di rumah kan sebagai keluarga, dan juga biasanya tingkat kewaspadaan kita menurun pada saat kita di rumah. Jadi yang udah pasti pakai masker, nggak menjaga jarak juga susah. Nah ini yang kita sampaikan bahwa keluarga sangat penting dalam membantu pemutusan penyebaran COVID-19 ini. Dan tiap-tiap anggota keluarga punya kewajiban untuk melindungi dan menjaga anggota keluarga lainnya agar tidak tertular.
Jadi kenapa kita melihat bahwa perubahan perilaku itu harus dimulai dari keluarga. Dan ini juga sebabnya kita konsentrasi mulai dari keluarga sampai ke tingkat RT dan nantinya ke kelurahan sehingga bisa lebih besar lagi cakupannya. Oke, baik. Nah ini tadi bagaimana kita menjaga keluarga, karena kita tahu bahwa apalagi di dalam rumah ini atau di satu keluarga ada yang lansia atau mereka memiliki penyakit bawaan atau orang-orang yang memang rentan akan COVID-19 ini. Bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga keluarga kita, Pak Andre? Ya, jadi di pelatihan yang kita lakukan dan juga banyak sosialisasi sebenarnya dari website maupun materi-materi yang kita sebarkan ke masyarakat, itu kita mulai dari gimana cara membuka masker, gimana cara membuang masker di rumah pada setelah sampai, bagaimana kita harus segera mandi begitu sampai di rumah sehingga kita bersih lagi sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga, dan juga kita informasikan penyebaran ini kan melalui droplet gitu ya, bahwa ini yang harus dijaga pada saat makan. Kita menjaga gimana cara kita mempersiapkan makanan, kalau ada asisten rumah tangga di rumah, bagaimana mereka harus melakukan menyiapkan makanan, berinteraksi pada saat mereka belanja keluar. Nah ini semua memang sebagai satu kesatuan gitu, bahwa apalagi kalau misalnya ada di rumah kita lansia atau yang punya penyakit bawaan, ini menjadi lebih penting kedisiplinan kita. Jadi disiplin diri melindungi anggota keluarga kita. Baik. Gitu, nah ini juga yang cukup menarik, di mana kita tidak lepas dalam budaya berkunjung, bisa dikatakan seperti itu. Nah ini bagaimana untuk meyakinkan warga dan juga keluarga agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan ini saat kita berkunjung ke rumah kerabat atau mungkin sekedar berpapasan saja seperti itu. Jadi kalau kita tahu gimana penyebaran virus ini, Mbak, kita sebenarnya bisa membantu mencegah penyebarannya. Dan kita tahu ini disebarkan lewat droplet. Jadi kita diharapkan tidak berkumpul dalam jarak dekat atau di ruangan tertutup. Jadi ini yang perlu disadarkan juga ke semua anggota masyarakat, kepada keluarga terutama. Semua orang bisa terkena penyakit ini, apalagi kalau mereka dengan imunitas tinggi bisa jadi OTG gitu ya. Mereka bisa tahu mereka bisa survive, tapi orang yang di sekitarnya mereka tidak tahan dan bisa terjangkit gitu. Jadi memang penggunaan masker tetap harus digunakan, tetap menjaga jarak, walaupun itu keluarga terdekat gitu ya. Jadi kita harus mengasumsikan semua orang bisa terkena dan bisa membawa penyakit ini. Oh, oke. Jadi keluarga itu jangan dijadikan eksepsi. Tetap harus jaga jarak. Oke. Keluarga tidak bisa dijadikan sebuah alasan kita untuk tidak selalu tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Karena kita ingat Pak Andre bahwa minggu depan ini akan libur panjang ya, long weekend bisa dikatakan seperti itu. Pasti sudah banyak yang berencana untuk berlibur atau mungkin hanya sekedar berkunjung ke kerabat, saudara. Nah ini apa yang memang harus diperhatikan lagi, karena jangan sampai kita malah berkunjung ke rumah saudara, ini malah kita yang membawa virus, atau sebaliknya kita pulang dari sana kita membawa virus. Jadi gimana Pak? Iya Mbak, sampai vaksin nanti efektif gitu ya, yang kita belum tahu kapan, apalagi minggu depan ini dalam menghadapi liburan panjang. Pertama, ya kita mengapresiasi bahwa ini libur. Kedua, sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dilakukan dalam mengisi liburan. Ketiga, yang harus kita ingat bahwa pandemi ini belum selesai, jadi tetap harus melakukan protokol. Kita ingat pada saat hari Raya Idul Fitri kemarin itu kan baru di awal-awal itu berhasil kita mencegah orang-orang bepergian, menjaga protokol. Tapi setelah beberapa bulan ke belakang, mulai Idul Adha dan Agustus, kita lihat bahwa ada beberapa libur panjang di situ. Setelah itu tingkat penyebaran penyakit meningkat tinggi gitu. COVID-19 ini di banyak daerah
meninggi. Jadi pertama kita bisa melakukan liburan ini dengan aman selama kita tetap menjaga protokol. Jadi sekali lagi jangan sampai liburan ini menurunkan kewaspadaan kita, jadi berkumpul lagi, berkerumun, dan kita sebenarnya ini kesempatan untuk mencoba banyak kegiatan lain yang bisa tetap kita lakukan protokol dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi kalau kita berkunjung ke rumah saudara, ya kalau harus sekarang ya lakukan, tapi dengan menjaga protokol, jangan terlalu lama di dalam satu ruangan. Hal-hal seperti itu yang kita harapkan bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mengisi liburan minggu depan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Andre, usai jeda, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, masih bersama saya Eliza Hasan dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19 dan masih bersama Pak Andre Rahadian. Pak Andre, ini kembali lagi, sebenarnya strategi apa yang memang akan dilakukan tentunya yang diterapkan Satgas 19 untuk mencegah munculnya kembali klaster-klaster baru ataupun lonjakan kasus baru seperti kita tahu di long weekend ini, karena berdasarkan evaluasi sebelumnya atau pengalaman sebelum-sebelumnya, setiap kali libur pasti akan ada lonjakan kasus baru. Yang pertama, kita sudah dari minggu lalu melakukan persiapan juga koordinasi dengan Satgas daerah, dengan kepala provinsi dan juga kabupaten kota, di mana kita melihat potensi-potensi ada kerumunan di objek-objek wisata. Nah, untuk hal-hal ini juga sudah diingatkan agar objek-objek wisata tersebut melakukan persiapan, pemenuhan protokol, tetap menjaga kapasitas orang yang hadir. Selain itu kita juga mengingatkan konsep wisata aman tanpa kerumunan dan juga beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di rumah atau di lingkungan. Kita bisa melakukan olahraga, apalagi sebentar lagi ini BMKG sudah menyatakan ada La Nina gitu ya, bahwa curah hujan yang tinggi. Kita juga bisa mempersiapkan rumah dan lingkungan kita, kerja bakti, berkegiatan di sekitar lingkungan rumah tanpa perlu bepergian jauh atau melakukan kegiatan yang menimbulkan potensi kita terkena COVID-19 ini. Dan strategi-strategi itu sudah dilakukan bersama dengan para pimpinan daerah dan juga unit-unit dari tempat-tempat wisata. Mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan tingkat yang sudah menurun pada saat ini. Jadi mulai tingkat kesembuhan yang meningkat, kasus aktif yang menurun. Ya kita berharap dengan strategi dan perubahan perilaku dari masyarakat ini bisa tetap dijaga seperti sekarang. Oke, ini kalau tadi Anda katakan di awal, seberapa besar sih sebenarnya untuk peran penerapan paling tidak adanya sosialisasi, protokol kesehatan, dan edukasi terkait pentingnya protokol kesehatan ini bagaimana nantinya Anda menerapkan ini di tempat-tempat wisata? Kita sudah kerjasama dengan TNI Polri, Satpol PP, dan juga pengelola tempat-tempat wisata agar pertama mereka memperhatikan kapasitas, menyiapkan semua kelengkapan seperti alat cuci tangan, tidak membolehkan orang tidak bermasker untuk masuk. Jadi semua hal yang disampaikan melalui protokol kita yang sudah disebarkan, dan juga adanya sanksi baik bagi tempat usaha maupun masyarakat yang hadir. Jadi kita lihat bahwa dengan sosialisasi yang dilakukan dan juga sanksi yang bisa dikenakan apabila tetap melanggar, mudah-mudahan protokol kesehatan di tempat-tempat umum ini bisa berjalan dengan lancar dalam mengantisipasi lonjakan orang yang hadir dalam antisipasi libur minggu depan.
Nah, Pak Andre berbicara terkait dengan sanksi, sejauh ini bagaimana penerapan sanksi ini, Pak? Atau sejauh apakah sanksi ini dapat membuat tempat-tempat yang melanggar protokol kesehatan ini jera? Untuk tempat usaha dan tujuan wisata jauh lebih mudah kita mengingatkan. Apalagi yang bertiket ya, yang ada pintu masuknya yang bertiket. Nah, tapi yang tempat wisata umum seperti taman, seperti pantai gitu, itu yang kita masih selalu coba ingatkan dan kerjasama dengan pengelola ataupun juga Satpol PP, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota untuk menyebarkan relawan, menyebarkan anggota-anggotanya untuk bisa mengingatkan masyarakat gitu, karena kita mau tempat ini kita bisa tetap berwisata tapi aman. Nah ini yang selalu kita ingatkan juga, jadi dari segi pengunjung maupun tempat. Kalau sanksi sudah dijalankan mulai dari denda sampai peringatan penutupan sementara sampai pencabutan izin, sudah ada beberapa tempat di hampir semua provinsi menjalankan hal tersebut. Oke, berarti sejauh ini sanksi yang diberikan oleh Satgas COVID-19 cukup efektif kah, Pak Andre? Ya, kita berharap begitu, terutama untuk pengelola atau perusahaan. Tapi sebenarnya yang kita harapkan adalah kesadaran masyarakat. Ya. Jadi sanksi ini yang terakhir lah, bahwa kita tahu ini kan perubahan perilaku dan sebenarnya untuk melindungi kita sendiri, melindungi diri kita, melindungi keluarga. Jadi sebenarnya jangan sampai kena sanksi lah. Betul. Kalau kita bisa udah sadar dan kita udah tahu hal ini. Betul. Tapi kalaupun masih tetap nggak mau, tetap nakal, nah ada sanksinya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Terakhir Pak Andre, sebagai penutup dari Anda, apa tentunya pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa Berita Satu TV? Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa Berita Satu, tetap menjalankan protokol, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hal ini penting untuk tetap kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan perubahan perilaku itu ada di tingkat keluarga, kita saling menjaga, jangan sampai lengah di liburan panjang minggu depan ini, karena kita berusaha untuk menurunkan penyebaran COVID-19. Kita tidak ingin ada beban yang berat kepada tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan kita, tapi kita juga mau kehidupan sosial kita berjalan. Jadi lakukan wisata dengan aman, tanpa kerumunan. Baik, baik. Terima kasih. 3 W yang merupakan pesan Ibu ya Pak ya. Ibu. Wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan. Baik, terima kasih Pak Andre telah bergabung bersama kami dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Dan pemirsa, demikian 30 Minutes with Satgas COVID-19. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan selalu ingat pesan Ibu 3W, menggunakan masker, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, dan wajib menghindari kerumunan, serta rutin mencuci tangan dengan sabun. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh